Tidak henti-hentinya kita selalu mengawali dengan rasa syukur kepada Allah atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita, baik itu berupa kenikmatan ataupun kesusahan, karena kita tidak pernah tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, orang yang mensyukuri keadaan itu ketika dia menerima musibah, dia langsung introspeksi diri apa yang salah pada dirinya. Misalnya ada ibu-ibu, dia rajin sholat, dia jualan tapi muka cerumut, tentu tidak ada orang mau beli. Jadi dia harus introspeksi diri. Aku udah rajin sholat, di mana kena ya lagi ya, rupanya muka ibu cerumut, bu, orang senyum jualan, akan dapat kita jadinya masalahnya. Kita tuh suka menyalahkan sesuatu padahal kesalahan itu ada di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi itulah gunanya kita itu selalu bersyukur apapun keadaan yang kita alami. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika ulama yang bernama Al-Rafiq ditanya, wahai Syekh, apa inti dari seluruh ajaran Islam ini? Kata Al-Rafiq, akhlak yang baik. Itulah inti ajaran Islam itu. Ditanya pula kepada orang-orang besar yang sukses di dunia ini, rata-rata menjawab semuanya, yang membuat masalah hidup manusia ini selesai adalah akhlak yang baik. Ini di luar konteks Islam nih yang ditanyakan, yang kedua ini. Nah, ditanyakan pula kepada para ilmuwan, apa yang paling sulit untuk diraih? Mereka pun menjawab akhlak yang baik. Karena para ilmuwan itu kalau misalnya dia bagus, jadi white hacker dia. Contohnya anak Indonesia yang menjadi hacker yang juga diperhitungkan di dunia ini, yang sekarang berkantor di Swiss. Kalau sempat dia salah artikan ilmu dia, gimana coba? Dia bisa menggeser satelit. Jadi kalau orang berilmu jahat, dia ngeri bahayanya. Makanya yang paling sulit untuk diraih akhlak yang baik. Solusi hidup manusia itu akhlak yang baik. Inti dari ajaran Islam akhlak yang baik. Kita hafallah di sini tujuan Rasulullah ke muka bumi ini. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Berarti kalau akhlak kita tidak baik, berarti kita belum menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Kemudian kita kaitkan pula dengan ayat Al-Quran, walaqad arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Rahmat Allah itu hanya turun, Pak, kalau akhlak kita baik. Gimana rahmat Allah turun, kenyamanan turun, ketentraman jiwa turun kalau kita curang? Kadang kita udah pilih-pilih duku, Pak, yang besar-besar, sampai di rumah mengecil duku itu dibuat. Nah, kan orang Islam juga kadang punya kelakuan. Dia kan dipampangnya depan besar-besar, kita beli kan yang di belakang yang diambilnya. Tapi kalau sempat orang tak curang, rahmat Allah turun tak? Turun lah, Pak. Dan bahayanya kita curang ini, makanya kenapa salah satu sholat tidak diterima ini masuk ini nanti nih, sia-sia jadinya. Di masa Rasulullah itu ada nama sahabat Mid'an. Ini jarang kita dengar nama Mid'an ini. Dia tugasnya membawa kuda perang Rasulullah. Berarti kalau udah sama Rasulullah, sholatnya terjaga tuh, jamaah terjaga. Jadi pas perang Khaybar, kan orang Yahudi kalah, harta rampasan perangnya belum dibagi. Nah, Mid'an kena panah waktu membawa kuda Rasulullah mau diikat, dipanah dia oleh orang Yahudi. Kena punggung, tembus ke jantung, mati Mid'an. Semua sahabat bilang apa-apa, berbahagialah Mid'an, mati syahid. Kata Rasulullah, demi Allah, Mid'an di neraka. Karena apa? Dia menyembunyikan jubah di dalam bajunya. Jadi harta rampasan perang itu belum dibagi. Nampak dia cuma mantap, jubah nih mah masuk dalam bajunya. Gara-gara itu cuma curang nih.
Kita lebih dari jubah, aspal dimakan, paku dimakan, seragam dimakan. Terus sepele, cuman jubah loh. Banyak sahabat akhirnya ngasih sendal, tali, rupa udah banyak yang ngambil. Itulah Islam tuh menjaga seperti itu. Nggak sia-sia nggak jadinya, sholatnya terjaga nih. Tapi dia rupanya menyembunyikan jubah di dalam bajunya. Itu jubah sedikit, kadang kan kita sepele yang seperti itu tuh kan. Makanya nih, rahmat Allah tuh susah turun karena banyak orang yang sekarang ini curang. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau membeli minta dilebihkan, kalau dia menjual sering mengurangi. Itu kan curang gitu. Apalagi di kuliner nih, beli selisih aja timbangannya sedikit berubah rasanya. Kadang mau laba-laba besar, kadang kan dalam maju betul tidak ada untung sama kita doh bang, itu segini ya. Akhirnya dia niayanya timbangan jadinya kan, tak tanggung keras roti itu macam sendas swallow digigit orang kan. Biasa lunak kan. Bahaya, kuliner sekali kena habis dahsyat ya. Jadi makanya kita tuh jangan sampai berbuat curang. Nah Rasulullah kan pernah orang pedagang makanan dimasukkan Rasulullah ke dalam, maka rupanya lembek di dalam itu. Kenapa tidak kau taruh di depan? Kena air hujan ya Rasulullah, selalu kau taruh di depan. Tidaklah tergolong umatku orang-orang yang berbuat curang. Nah ini yang harus kita jaga betul nih. Jangan sampai kita menjadi orang yang curang. Gimana rahmat Allah mau turun kalau kita masih nipu? Nah kalau curang kan dengan perbuatan, nipu itu dengan kata-kata, ngolah orang Pak. Banyak tukang olah gitu ini. Saya ingat waktu ke Padang kemarin, saya jumpa tuh sama pondok pesantren yang meletakkan kotak-kotak infaknya di Pekanbaru untuk daerah Padang. Saya tanya, sekali berapa ke Pekanbaru ngambil kotak itu? Kadang sekali sebulan, sekali 2 bulan. Terus berapa bisa dapat? 30 juta. Berapa untuk kamu? Yang ngambil 50%. Wah gila ya. Heran ya. Tapi itu kan kotor Ustaz, belum sewa mobil ngindak. Mantap. Adalah perjalanan dinas luarnya rupanya lagi gitu. Terus dia sering ngomong kayak gini ke pengurus masjid. Pengurus masjid sempat ngeluh ada waktu itu Ustaz. Sampai kapan kalian minta-minta? Selama ada anak yatim di muka bumi. Oh inilah ya. Banyak di Pekanbaru ini aja saya pernah memanggil kiai yang meletakkan anak-anak pesantrennya di pom bensin. Bapak ada nampak tuh yang bapak itu udah saya panggil kiai itu. Cuman ternyata betul orang yang biasa meminta-minta muka tembok Pak, dicabut Allah rasa malu, nak mempan, tidak mempan. Sampai hari ini pun nak mempan. Saya bilang guna anak pesantren itu tidak belajar kan, kok malah suruh ngemis. Rupanya hasilnya enak. Berapa pom bensin di Pekanbaru? Yang kiainya mobil Pajero, ganti-ganti mobil, tidak lah patut doh. Saya ini bingung nih, marahin dia tahiri tak apa tak tahu. Maka saya luruskan niat saya dulu memanggil dia. Nah, dulu apa namanya ini? Tapi saya bilang, ini saya tahiri sama kiai tanda nih, kiai menilai saya nih. Kiai mobil gonta-ganti, saham usaha saya tengok di grup para ustadz dahsyat lah ikut sahamnya. Sementara siswa suruh minta-minta di pom bensin. Sampai diimpornya janda dari luar daerah untuk minta di pom bensin tuh kan. Kan semakin mendrama, semakin kritis bentuk orang kan semakin banyak orang. Terima kasih orang-orang baik atau pakai baju cabai ya. Terima kasih Bang Ari Hunter, terima kasih mawarnya, kan banyak tulisannya. Dari blokir sama TikTok kan. Tadi blokir semua tuh, yang mandi lumpur, mandi apa, dikasih kerja nggak mau, bayangkan. Mau kerja dikasih 6 juta, kata waktu diundang dia di TV kan, sama orang di Jakarta. Berhenti kamu main itu, kamu kerja di tempat saya gaji 6 juta. Apa katanya pas pulang ya? 6 juta saya bisa lebih dapat dari itu. Itulah ngeri mengemis nih rupanya, enak rupanya. Coba lah dipelajari.
Nah ini curang enggak tuh? Mengatasnamakan agama, sebetulnya dia untuk menipu, menipu dengan kata-kata. Jadi ini banyak nih sekarang nih yang nipu-nipu nih, pandai ngomong gitu kan. Dulu ingat saya first travel, umroh rakyat. Saya bilang harganya nak masuk akal, 14 juta itu nak mungkin udah. Waktu itu, wah jamaah saya pada bandel, udah ada yang berangkat Ustaz. Nanti dibilang orang tuh saya bingit lah nanti kan, karena saya tidak jadi pembimbingnya Pak. Kan itu pula nanti, karena kita ini serba-serba salah nih. Akhirnya ternyata terbukti habis duit semuanya kan, semua jamaah habis duitnya. Nah, penting kita pernah menyampaikannya. Jadi orang menipu ini gimana, rahmat Allah mau turun nih buatnya. Nipu ya kerjanya. Nah ini kalau saya ingat tuh, dia ini donatur besar di masjid dan dia menjual barang-barang mewah lah yang luar biasa harganya. Jadi pas di mobil itu ada yang WA, terus habis WA dia nelfon, Pak Haji itu gambarnya udah saya kirim, pokoknya bersih untuk saya 70 juta aja store-nya. Mudah aja kerjanya, dia pinggir, dikirimnya gambar yang dikirim itu ke Jakarta, ini barangnya net 125, berarti untung 40 juta, sesuai lah gitu dengan bisnis dia. Itu masih halal menurut saya, 45 juta itu masih halal. Nah tiba subhatnya itu dia telepon lagi yang punya barang, padahal udah deal nih. Ditelepon orang Jakarta, berapa netnya Pak Haji? 125 aja. Oke Pak Haji, saya transfer. Udah dapat 45 juta. Diteleponnya lagi yang punya barang, wah berat lah saya, harga 70 berat lah, cari aja lah yang lain, yang suruh orang lain beli. Sudah dia sebetulnya minta store 80 juta, berat lah 80 juta tuh, nggak sanggup saya, nggak bisa saya cari pembeli. Sudah lah Ji, 70 juta saja, kata Cina nih kan. Yang 10 juta itu nipu tuh. Itu maksud saya tuh, yang 10 juta itu nipu gitu. Kadang kan kita sering juga jualkan mobil lagu nih bang, cari lawan, nanti pokoknya ada fee untuk abang, nanti berapapun laku ada fee untuk abang. Nanti kalau aku kasih harga segini sama abang, beradu-beradu lah nanti ini, oke lah. Dicarilah sama orang kedua nih pembeli, udah dapat, dia dulah berdua, dia laku, udah laku, dia diam aja nih. Datanglah penghubung tadi kan, cuman abang udah terjual mobil, langsung acting, nggak masuk harga. Itu macam orang sedih betulnya kan, rugi, kok rugi lah. Banyak lah, menyanyah lah orang tuh, yang inilah kata kena, inilah kata kena, jual rugi dia lah. Tak maaf lah bang, nggak bisa bang ngasih. Itu banyak lah. Penipu nih banyak. Warga binaan saya aja di LP itu banyak nipu orang tuh, pakai mama minta pulsa tuh masih banyak dari dalam tuh mah. Orang masih dalam. Saya herannya kok bisa ya, betapa hebatnya mereka tuh ngobrol. Sampai saya bilang, berapa orang yang kerja sama? Nanti pokoknya yang diam dapat lah Ustaz. Pokoknya yang diam bisa nih ditipu loh. Pandai dia, dirayunya perempuan ini pertahanannya kadang-kadang lemah, tolong kok kuatkan lah tuh, kuatkan pertahanannya. Masa bisa dari Samarinda lo datang, kena olah pakai kata-kata, datang dari Samarinda. Dia ngaku pangkatnya tinggi di sini, padahal dia dalam penjara. Udah berapa sih itu transfer sama dia? Jadi Vikol kok kayak mana? Nggak ada, gelap aja. Aku bilang, saya lagi di pelatihan nih, jangan ditelepon. Pandai lah dia gaya itu, mantap dia berkata-kata tuh. Bisa dari Samarinda datang, yang ditipunya nggak lah kaleng-kaleng perempuannya. Jadi nipu, rahmat tidak turun. Pengkhianat, coba lah kalau ada pengkhianat, gimana rahmat Allah mau turun? Cuman Rasulullah udah lama ngasih tahu, akan datang masa penuh tipu daya, pendusta dipercaya, orang jujur didustakan, dan amanah akan dipegang oleh pengkhianat, serta ruwaibid angkat bicara. Ditanya oleh sahabat, siapa ruwaibid itu ya Rasulullah? Orang bodoh tapi dipercaya untuk ngurus urusan orang banyak. Itu ngerinya gitu.
Ya coba lah, masyarakat nih misalnya datang calon anggota dewan dari partai apalah gitu kan. Nanti datang, ibu-ibu, kami mengumpulkan ibu-ibu di sini bukan tanpa maksud. Insya Allah kami akan maju tahun 2024. Dan karena ibu meninggalkan rumah, pasti banyak pekerjaan ibu tinggalkan, tentu tidak akan sia-sia. Masing-masing ibu-ibu akan saya ganti uang transportasi sebanyak 50.000, satu papan telur ayam, Indomie satu kardus. Sudahkah ibu-ibu mendukung saya? Wah, hidup bapak, ibu-ibu dah kan. Orang macam itu yang kadang yang naik itu mereka pandai. Hebat dia cara ngomong nih kan. Kalau saya duduk besok bapak ibu 1 juta untuk masjid nih, uang gaji saya akan saya berikan. Nomor WA saya 24 jam aktif. Begitu dia duduk, nomor tukar. Saya tanya pengurus masjid tuh, ada enggak yang sejuta sebulan tuh? Ya haram Ustaz. Dari mulai duduk sampai lengser enggak ada uangnya. Nah, cuman kita nih itulah suka lah macam itu kan. Nah, jadi dia baru-baru ini kan wakil ketua DPRD Solo ditangkap bawa sabu. Yang tahun 2009 seluruh anggota DPRD Padang 45 orang masuk semuanya. Kan betul kata pengkhianat duduk. Tentu rahmat Allah tidak turun. Bukan orang tidak sholat kok. Jadi inilah yang sekarang problem umat Islam itu di akhlak nih kena. Kalau sholat tidak khawatir kita lagi, banyak orang keinginan sholat tuh. Nah, cuma misalnya macam ibu-ibu majelis taklim, kadang ibu ngapa bertengkar sama dia ibu tuh, kadang sama majelis taklim. Jadi lupain gini, ibu nih bawa jilbab tuh bagus. Datang kawannya, kak bagus jilbab kak, iya kebetulan saudara dari Abu Dhabi katanya kan. Kalau dirupiahkan 200.000, kebetulan saya ambil banyak. Kalau mau ibu saya nggak ambil untung kok, ambil 200.000 tuh sebagai bentuk menolong, biar 3 kali bayar nggak apa-apa, bayar aja 75 dulu, yang sisa itu kapan dia baik betul kakak segan lah idas jadinya. Jangan itu kakak berutang lah itu nggak apa-apa, kakak itu pula lah kalau sama pengajiannya ya. Akhirnya belilah, banyaklah ibu-ibu tuh beli, aku satu. Rupanya ada satu jalan ke Ramayana 2 hari kemudian jumpa jilbab tuh 35 harganya. Apa nak ngamuk ya? Sejak itu nama ibu tuh Abu Dhabi namanya. Tak jumpa Abu Dhabi. Lari. Iya. Itu makanya kata Rasulullah, jangan nilai baik orang karena sholatnya. Jangan karena sholatnya. Bergaullah engkau dulu dengannya, baru engkau akan tahu dia baik atau tidak. Jadi jangan gampang terpesona kita. Karena problem kita betul-betul akhlak sekarang nih. Hancur betul akhlak kita sekarang nih. Nah, datang orang bertanya, jadi penting lah akhlak daripada sholat Ustaz? Iya, lebih penting akhlak. Kenapa begitu? Karena tujuan sholat apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuannya jelas. Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita masih berbuat keji, berbuat mungkar, berarti sama mana paut sholat. Tidak ada bedanya. Sama dengan orang orang olahraga sholat itu, karena bekasnya tidak ada, buahnya tidak ada. Sehingga kata Allah dalam hadis qudsi, dikuatkan oleh Allah, aku hanya menerima sholat dari seorang hamba. Yang pertama itu kata Allah, cirinya adalah dengan sholatnya dia tawaduk akan keagunganku. Itu ciri sholat orang yang diterima, rendah hati. Ini pantang direndahkan orang. Ini bagaimana kerja nih bang? Tahu aku, nak perlu aku diajar. Lama aku sini, malah gaya busuk lah tuh kan, kalau gitu kan. Nanti cerita lah orang apa bang? Awak lah diajar. Heran aku, nak mikir ya. Ada enggak kita dari ketawa bapak-bapaknya dan curiga aja gitu. Ini kejadian hari-hari Pak, ini kejadian hari-hari. Memang begitu di luar, dan itu kenyataan yang saya sampaikan. Banyak orang itu ketika diremehkan tuh kok hancur kali rasanya itu. Biasa aja sebetulnya tuh. Kalau misal kita digitukan orang kan bisa kita berubah ini ya. Ini kadang tinggi hati kita ini sulit. Jadi orang sholat itu dia rendah hati.
Dikasih tahu saya sedang makan, datang orang negur, baca bismillah Ustaz. Ustaz udah jelas tahu agama, tidak baca bismillah. Alhamdulillah, makasih banyak Pak, untung Bapak ingatkan, saya betul-betul lupa. Padahal enggak, saya baca Pak. Nggak mungkin lah sih, Ustaz aku nih, ingat aja, sombong itu. Pantang direndahkan orang nih, apa pula hinanya gitu. Hati orang senang kan, setannya mati jadinya. Jadi jangan kita tuh apa namanya, makin sholat tuh kok makin tinggi hati gitu. Jadi ini ciri kalau kita ingat lagi Rasulullah itu, apa kata Anas bin Malik, 9 tahun aku sama Rasulullah. Rasulullah tuh belum pernah marah kalau harga dirinya yang dihina orang. Kalau kita kan kalau harga diri kita baru apa yang naik kita dibuat ya kan. Nah itu tuh baliknya kita. Apa buktinya? Rasulullah sedang duduk dengan Ummul Mukminin Aisyah. Datang orang Yahudi. Assalamualaikum ya Muhammad. Kalau assalamualaikum jelas artinya selamat atas kamu. Kalau salahnya panjang, mati lah kau, celaka lah kau Muhammad. Aisyah yang ngamuk, Pak. Kalian yang kurang ajar, kalian celaka, terlaknatlah kalian. Justru Rasulullah memarahi Aisyah. Tidak boleh berkata seperti itu Aisyah. Jika yang keluar dari mulutmu itu dimasukkan ke dalam laut, ternoda air laut ini. Justru istrinya yang dimarahi dia. Tidak boleh berkata kasar. Kalau kita kan 3 kali sabar kita gitu kan. Pertama Ustadz disindir ya, saya Ustadz kan waktu rapat masih oke lah Ustadz. Yang kedua Ustadz, di grup saya begitu kan, ada emosi saya nih untuk tengah bang nih lerai saya. Ketiga Ustadz, aja 3 gitu katanya. Tidak pernah lebih daripada 3. Dimaki ya, saya maki, saya buka aibnya semua Ustaz. Itu dia bangga betul kita tuh. Kan aneh itu kan. Jadi ini nih yang harus kita latih nih. Kita yang udah sholat nih, kalau mau sholat kita diterima, relakan dihina orang. Letakkan harga diri buat tapak kaki, ini aman gitu. Kalau enggak itu gawat, susah kita nih. Kami ini pun banyak yang tinggi hati, jangan salah-salah Pak. Ada yang tidak dapat tempat parkir, Ustaz tuh tidak jadi dia ceramah, itu tinggi hati ya. Jadi banyak. Tapi saya salut, ada seorang Ustaz, dia diundang orang kaya ke rumahnya. Rupanya tempat dalam udah penuh. Kena uji dia sama Allah. Disuruh tuan rumah tuh duduk dekat parkir sendal. Duduk dia di situ. Muridnya yang ngamuk, kurang ajar tuan rumah nih Kiai, tidak dihargainya Kiai. Justru tuan rumah ini berbaik sangka sama kita. Hanya kita yang mampu duduk di sini. Kalau orang kan tidak mungkin duduk di sini. Karena kita kan sudah belajar ilmu. Oh, baru sadar anak-anak muridnya. Kalau sempat Ustadz mudah hati provokasi, ada pulanglah kita lagi nih. Aku lah di gini-gini kan ya. Pulang kita lagi, datang orang amplop besar nih kayak ayolah duduklah kita banyak. Ayah lah ya. Memang ya seringnya seperti itu. Kita tuh tinggi hati kita nih susah. Saya kadang memikirkan kan, kenapa banyak orang yang tidak dipakai di dunia kerja, padahal dia orangnya pintar gitu. Rata-rata karena sombong gitu. Sombong nih susah gitu. Jadi kadang bosnya minta tolong gitu kan, di hari Minggu gitu. Bisa bantu saya hari ini Pak? Oh maaf Pak ya, ini hari libur Pak. Nah, jadi apa enggak muak orang nengok ya kan? Tapi coba misalnya tidak pernah berkata tidak. Nah, kita kalau disuruh itu jangan, kalau kita kerja uang yang kita cari beban kerja, beban Pak, berat ya. Tapi kalau kita jadikan aku ingin bermanfaat, aku ingin melayani, ya, itu tidak ada. Rata-rata orang mundur dari perusahaan 95% itu karena ketidaknyamanan. Gaji itu 5% cuman masalah. Nah, cuma kadang kita ini karena tinggi hati itu sulitnya kan. Terlebih suruh sikit, makan dulu ya Pak, saya bukan gak mau saya Pak, pinjam makan nih Pak, gaya busuk lah nengok kan, sebulan nih umur anak di sini, susah kita kalau menghadapi orang-orang seperti itu. Tapi coba disuruh iya, oke, apa pokok tidak ada, ditinggalkannya kesombongannya semua ya. Lihat dulu, sahabat Rasulullah mereka terlatih untuk itu. Salman Al-Farisi itu gubernur. Cuman tampangnya susah. Pas dia duduk di pasar, disangka orang tukang angkat barang, dipanggil orang dia, hei, padahal gubernur ya, datang dia, ngapa Pak? Tolong angkatkan barang saya, nanti saya upah. Diangkatnya tuh gubernur tuh.
Cuman Bangkit takut yang punya barang nih, karena orang semua nengok dia hormat. Sini Amir Mukminin, sini saya angkat. Bangkit menggigil yang punya barang tuh. Tengoknya siapa memang dia gubernur. Aduh maafkan saya Pak, saya betul-betul tidak tahu nih Bapak. Enggak apa-apa, pokoknya aku hantar sampai tempat kau janji upah aku tadi, upah aku. Itu rendah hatinya. Salut enggak kita bagaimana didikan Rasulullah kepada para sahabat itu. Macam Umar bin Khattab kata prajuritnya waktu kita mau ngambil kunci kekuasaan khalifah, tolonglah gaya dirubahlah sedikit. Kata Umar bin Khattab, semenjak aku dimuliakan Islam, aku tidak perlu dimuliakan manusia. Nah, itu Pak. Dan itu saya melihat kalau di musisi di Indonesia nih, saya nengok musisi siapa Pak? Alif Bata Pak. Saya pengen itu orang Islam punya jiwa kayak gitu loh Pak. Alif Bata itu permainan gitarnya mendunia, tapi dia tidak pernah mau tampil ke muka. Udah berapa kali Mbak Imwong mau ngasih duit, pokok dirahasiakan ya alamatnya. Udah banyak dia dicari orang Pak. Ibaratnya kalau sempat konser dia tuh luar negeri pun ngundang dia, nggak pernah mau. Tetap jadi sopir truk sampai saat ini. Nah saya ngambilnya Pak, seharusnya kalau sempat orang Islam nih, nah ini Alif Bata itu kan orang Islam, maksudnya kita orang Islam punya jiwa yang seperti itu pasti aman kan. Sama duit tidak begitu tamak, biasa saja. Nah, itu tuh maksudnya Pak. Sempat kami ustadz ini macam itu kan bisa diundang orang kemana-mana kan. Ini kadang diundang orang, dia gini Pak ya, dia Jabodetabek, beda tuh Pak. Kalau Riau itu ada loh Pak. Di sisi lain kita tuh memaklumi, tapi di sisi lain itu pula sulitnya. Apa namanya nih? Itu udah ada budget ya Pak ya. Di sisi lain saya tidak menyalahkan itu, cuma kadang-kadang terlalu berlebihan ya juga itu. Misalnya ada yang minta 1 titik 5 juta, ada yang minta satu kali berangkat itu 70 include, ada yang minta pesawatnya mesti ini Garuda gitu-gitu. Kan susah ini. Tapi kalau sempat ustadz nih pokoknya udah kita berangkat terserah sampai di sana. Cuma kadang udah gitu kita Pak, gagal juga kita kadang Pak. Memang mulut alhamdulillah apa hati sakit Pak, harus gini. Ada juga kan. Itulah susahnya kita nih. Jadi ini ciri sholat orang diterima itu kita dihinakan, direndahkan, dimaki, kita tidak menjadi masalah. Cucu Rasulullah namanya Ali Zainal Abidin, dia pernah dimaki orang dari luar masjid. Itu anak-anak muridnya udah mau mukul tuh. Udah mau mukul orang yang menghina nih. Kata Ali Zainal Abidin, nggak perlu kalian pukul dia. Hinaan dia terhadap diriku itu sedikit dia baru tahu buruk aku. Asli aku yang ditutupi Allah jauh lebih buruk dia tidak tahu. Artinya apa? Ketika orang menghina kita, coba kita renungkan. Pasti sedikit dia baru tahu buruk kita. Asli kita yang kita sembunyikan di saat kita sendirian bersama Allah. Apa yang kita tengok di HP, apa yang terpikirkan oleh kepala kita. Kadang nengok cewek istighfar juga, jantung berdentang juga kan. Astagfirullahaladzim. Sempat itu sempat dibukakan Allah isi kepala kita Pak, dilempar orang pakai batu gitu Pak. Betul atau enggak? Coba renungkan. Kadang kita sedang duduk cerita sama kawan, lain-lainnya pikiran kita dibuatnya. Nampak kawan cerita masalah bonus, ini bisa pakai dulu, pokoknya pinjam. Macam-macam mbak sifat jahat kita ini dalam satu hari itu bergelut-gelut sama kawan perempuan deh, ini diperkosa mantap. Bukan tidak ada itu di kepala kita Pak. Ya misalnya nih, saya ceramah nih sama ibu-ibu. Ya ibu-ibu tuh Pak, ibu-ibu nih Pak ras terkuat di muka bumi Pak, payah melarangnya tuh. Geser ya Bu ya, tolong dijaga jaraknya tuh. Sebentar Pak, balik Pak. Apa nggak payah kita dibuatnya kan? Jadi saya bilang sama ibu tuh, bantu kami untuk taat kepada Allah. Kalau tahu ibu isi kepala saya nikahi ibu nih semua. Pasti kadang apa loh Pak, sulit loh itu. Jadi tolong Bu, tolong bantu saya untuk taat kepada Allah. Jangan ibu dekat. Kadang mereka itu pas yang banyak kan komunitas di Pekanbaru ibu-ibu itu kan ibu-ibu sosialita yang suaminya itu jauh apa. Jadi kadang pas kita ceramah macam mau dimakan-makannya gitu. Jadi nengok gitu.
Cara mata itu mendenyut juga jantung itu dibuatnya. Iya loh Pak. Jadi makanya kita tuh udahlah jangan sok suci. Nah, itu maksudnya itu jangan sok suci lah. Artinya itu berarti waduh ini kita ini masih banyak kotor jiwa juga. Artinya kita tuh lebih banyak memperbaiki diri kita. Nah kemudian yang kedua, kata Allah dalam diskusi ini, salat hamba yang aku terima itu dia tidak menyakiti makhlukku. Nah, jadi dia tidak suka menyakiti makhluk Allah walaupun itu binatang. Apa kata Rasulullah? Ada seorang wanita yang dihukum di neraka gara-gara mengurung kucing dan dia tidak beri makan. Ke kucing aja Pak harus ada adabnya gitu. Kucing tidak dikasihnya makan. Ini di rumah makan disiram pakai air panas lagi kucing. Saya heran kok botak-botak bulu punggung kucing nih. Lupa disiram orang tuh. Berapalah makan kucing itu sebetulnya kan? Saya pokok prinsipnya gini Pak. Beratus tempat nih. Kok ke tempat kita kucing nih ya? Berarti kan ujian juga dari Allah untuk kita. Berarti kita yang dianggap Allah mampu nih. Sebanyak tuh rumah orang, ruko orang kok ke kita aja dia. Jadi kita itu mikir berapa sih 1 kilo 23.000 cuman makanan kucing itu kan. Dan itu habisnya berapa lama, kenapa sih kita mesti hitung-hitung kan. Minumnya air WC pun mau dia kok gitu. Jadi kalau ada misal kucing, udahlah buatkan aja lah tempatnya, yang penting agak-agak jauh lah sedikit. Kenapa dia kok kesini gitu kan. Kan itu pertanyaan, kenapa dia kok kesini. Entah dia pakai telepati sama kawan-kawannya, enggak tahu juga lah. Kalau kalian datang ke Insira itu aman makan kalian, aman. Misal gitu kan kita enggak tahu kan Pak. Karena kucing ini kan pakai insting dia. Ini sibuk mengusir-ngusir dia kan. Salah tahu, juga takutnya kucing tuh. Dia pandai suara anjing. Lari kucing itu. Nah karena saya menyatakan ini Pak ya, saya heran. Di toko itu pada toko banyak, kok kucing itu ke toko saya terus gitu. Akhirnya saya belikan kandang, tapi banyak mati karena di belakang banyak kecoa. Akhirnya dia termakan kecoa. Kecoa ini ngeri, terinjak aja isi perutnya sama kita, bengkak-bengkak kaki. Apalagi dia makan kucing, itu bengkak-bengkak ususnya jadi ya. Nah, jadi pokoknya diselamatkan. Kita sayanglah sama kucing. Itu ya kucing, kalau anjing gimana? Hadisnya sering kita dengar nih. Ketika ada pelacur yang kehausan di padang pasir, dia nampak ada sumur, turun dia dengan susah payah, diambilnya air sumur itu dengan tas sepatu kulitnya. Susah payah dia naik ke atas, belum sempat dia minum, nampak dia anjing kehausan menjulur-julurkan lidah. Dikasihnya minum ke anjing itu. Apa kata Rasulullah? Allah ampuni dosa pelacur itu. Itu dahsyatnya. Makanya kita tuh tidak bisa kita menganggap rendah orang loh. Bisa jadi sekarang dia jahat, dia buat amalan yang bikin Allah ridho, hancur kita Pak. Sebentar, tapi janganlah kasih tahu ini ke pelacur Pak, nanti kesalahan ya. Enak dia, oh gitu caranya Bang ya. Berarti kan misal aku melacur malam nih, pagi cari anjing lawas gitu ya Bang ya. Enak, salah dia. Jadi kita tidak pernah tahu di amalan mana Allah ridho gitu. Kan kita kadang-kadang orang-orang yang rajin sholat ini kan suka sebelah mata mandang orang gitu kan. Macam ini nah, kan selamat, kok sholat lah kau lagi, kau macam-macam apa betul pula dia ngajak tuh boleh, tapi apa namanya buat kita menjadi asbab hidayah bagi orang gitu. Jangan sampai orang benci jadinya sama Islam nih. Ada orang tidur di masjid hari itu, datang orang bicara, kau Islam dak? Tidur kau orang. Tak jadi aku dapat hidayah gara-gara bapak nih Pak, keluar dari masjid tuh. Karena tidurnya terkejut orang, sedangkan pena malaikat aja diangkat kan kalau orang tidur sampai dia bangun. Kalaupun mau kita bangunkan dia, bangunkanlah dengan penuh kasih sayang gitu kan. Ini udah kakinya kena tendang gitu kan, kau Islam dah, kan inilah. Saya pernah dulu orang maling kotak infak di masjid itu, yang maling orang Kristen, terus yang interogasi, coba duit masjid kau dicuri orang di mana? Ya kadang kan masyarakat ini kan interogasinya random kan. Iya itu. Jadi nih kita nih jangan sampai suka menyakiti orang. Kadang kita ini kan sering zalim Pak. Harga sendal 200.000 dibawa tarawih hilang, doanya ya Allah patahkanlah kaki. Itu kan tidak imbang. Yang imbang-imbang aja lah doa.
Jangan nyakiti orang. Anjing aja yang tidak kita sakiti bisa diampuni dosa kita. Gimana kalau menyakiti manusia kira-kira? Nah, ini ya yang harus kita pikir-pikir betul nih. Rasulullah pernah nampak sahabat mengasah pisau di samping kambing. Apa kata Rasulullah? Kau ingin menyembelihnya 2 kali? Tidak Rasulullah, sekali saya. Kalau sekali kau tidak boleh mengasah pisau di samping hewan yang kau sembelih. Itu adabnya, jangan sampai menakuti dia. Kita cobalah sampai depan sapi itulah sengaja dibawa. Betul. Kurendang kau, tengoklah kau. Pahala itu dendeng nih. Habis itu takut-takut kan ya. Agak aneh, disangka orang mungkin sapi itu dia tidak merasakan. Binatang ini punya insting. Makanya darah sapi kurban di masjid-masjid itu kenapa busuknya lama. Di rumah potong beratus sapi dipotong orang tidak ada yang busuk darahnya. Karena mereka tahu teori motong, dan sapi itu menyambut kematiannya dengan indah, tidak takut dia. Ini cobalah sekali setahun kita yang jadi panitia, kan menengokkan bagak masing-masing, Pak. Di rumah tidak tanggung loyo lagi. Sampai istri udah mengeluh, nengok dia macam-macam obat dibeli dan juga perkasa. Tapi kalau pas di penyembelihan sapi itu perkasa, Pak, megang tanduk, ada yang duduk di perut sapi itu, ada yang narik ekornya. Apa tidak busuk darahnya jadinya, karena dia mati dalam keadaan takut. Kalau orang kan memang mereka dilus-lusnya di Mekah, 2 orang anak umur 9 tahun tumbang sapi itu dibuat. Maksudnya pandai dia beguling sapi itu dibikinnya cara mereka tuh. Jadi menyambut kematian dengan indah jadinya. Orang hukuman pancung aja, Pak, bukan berarti terduduk langsung dipancung, dibikin dia ngantuk dulu. Cara bikin ngantuknya, Pak, dibaca aja kronologi yang membuat dia masuk penjara dan akan dihukum. Itu diperhatikan tuh. Kalau orang udah ngantuk kan berarti jiwanya udah damai. Sampai bisa ngantuk dia gitu kan. Udah nampak terangguk kepalanya baru ditebas. Jadi dan diakui oleh dunia sekarang ini hukuman mati yang paling manusiawi adalah hukuman Islam. Kursi listrik 35 menit sakarat dia buatnya, Pak. Kena sentrum tuh. Ada yang masukkan dalam tabung gas berapa pula lama sakaratnya. Tapi Islam sekali pancung selesai orang kan. Nggak ada yang tegak balik badan tuh, Pak. Jadi nggak ada. Pokoknya langsung habis dia. Nah itu, dan saya terpikir, sementara sekarang ini kita banyak sering menyakiti manusia karena perbedaan yang ada pada diri kita, karena ada pemahaman yang kita berbeda. Akhirnya kita sekarang ini sering menyakiti sesama manusia. Di Jakarta fenomenanya apa sekarang, Pak? Wajah orang soleh-soleh banyak masuk rumah sakit. Dicek jantung bagus, tapi mereka sakit jantung. Ini kalau dalam istilah medis namanya EII, Emotional Induced Illness. Itu lebih ke jiwa sebetulnya. Nah kita kan tahu di dalam Al-Quran tuh kalau kita berburuk sangka sama saudara kita kan ahihi mayitam fakarihtumu, sama dengan makan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Nah itu yang dimakannya secara spiritual kan. Kalau kita mengunjungi orang, apa enggak sakit dia jadinya? Apalagi sempat menghina ulama pula, Pak, kan? Makan daging bangkai beracun pula lagi. Jadi kadang pertanyaan saya itu ke orang itu, ada yang hina ustaz lain enggak yang enggak sesuai sama kau? Ayo banyak, nah makanlah sama kau daging beracun. Aku mau tobat macam mana caranya? Itu makanya kita tuh berbeda tuh pasti, Pak. Enggak ada gitu. Kita ya sama diri kita bisa berbeda. Kadang kita bilang udah dibuat tuh rangkaian kegiatan bulan Ramadan, sebelum subuh baca Al-Quran 2 lembar 3 hari tahannya, sudah itu tidak ada lagi gitu. Itu ke diri kita sendiri aja kita udah beda, apalagi kita nih banyak nih cara pengambilan hadisnya beda, cara dia mencari ashabul furudnya beda, pasti kita akan berbeda, tidak ada yang sama. Nah salutnya saya itu, kita tahu kan Imam Syafi'i itu sangat menekankan kepada murid-muridnya jangan pernah tinggalkan kunut subuh. Ini dalilnya. Imam Abu Hanifah mengeraskan kepada anak muridnya jangan ada yang menggunakan kunut subuh. Ini dalilnya. Sewaktu Imam Syafi'i ziarah ke makam Imam Abu Hanifah, lihat masih ziarah loh. Kalau kita sekarang ustaz-ustaz kita ini musuhan sama bawah-bawahannya, nak negur lagi ya. Bersalam tak mau lagi di masjid.
ngeri macam najis dan lebih najis muka Allah yang paling berat nih, susah mau salamnya tak bisa kan, pokoknya anti betul lah. Itu yang ngerinya kita apa tak banyak orang soleh penyakitnya aneh-aneh ya. Itulah hati-hati kita nih, apapun alasannya menyakiti manusia itu tidak boleh. Nah kemudian begitu subuh Imam Syafi'i disuruh menjadi imam, karena menghormati Imam Syafi'i juga murid Imam Abu Hanifah, disuruhnya Imam Syafi'i jadi imam subuh. Nah Imam Syafi'i pada saat menjadi imam salat subuh itu dia meninggalkan doa kunut. Akhirnya murid-muridnya ngeboh, kau mengeraskan kepada kami untuk tidak meninggalkan kunut, kenapa sekarang kau tinggalkan kunut? Jawaban Imam Syafi'i, karena kita sekarang berada di tempat Imam Abu Hanifah yang mengajarkan kepada murid-muridnya tidak menggunakan kunut. Aman kan Pak? Kalau kita kan menjadi ajang kebencian betul loh. Syekh Abdurrahman Sudes itu Imam Masjidil Haram, dia tidak menggunakan menzaharkan bismillah ketika membaca Al-Fatihah, tapi begitu jadi imam di Istiqlal, dia tahu di Indonesia orang menggunakan bismillah, jadi kan enak seperti itu tuh kan. Jadi ini sampai kita kadang udah tahap saling memaki, saling merendahkan, saling menghujat. Di YouTube itu saya lihat tiap hari ada yang mengkonter tetapi dengan menghina, yang ini nanti menjawab menghina lagi, jadi sama-sama terpancing sekarang nih Pak, hina menghina. Nah ini yang harus kita waspadai, jangankan menyakiti sesama manusia, menyakiti makhluk Allah yang lainnya kita tidak boleh. Nah inilah dulu mungkin yang kita bahas, bahwa dua inilah agar sholat kita itu sudah diterima Allah atau tidak, beginilah kita menceknya. InsyaAllah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan kami, kekhilafan kami, baik yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Tuntunlah kami untuk selalu berada di jalan-Mu ya Allah. Palingkanlah kami dari segala kemaksiatan. Jangan Kau biarkan kami sekejap pun tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik orang tua kami yang masih hidup ataupun orang tua kami yang sudah wafat. Jika orang tua kami masih hidup ya Allah, berkahilah umur mereka, karuniakanlah kesehatan kepadanya, dan jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Jika orang tua kami sudah wafat ya Allah, terimalah dengan penerimaan yang baik, ridhoilah orang tua kami ya Allah, ampuni kesalahan dan kekhilafan mereka. Masukkanlah orang tua kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang beruntung. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami, tunjukilah pemimpin-pemimpin kami kepada kebaikan, karuniakanlah kesabaran kepada mereka, berikanlah mereka kesehatan, karuniakanlah mereka rezeki yang baik. Ya Allah, jadikanlah kami-kami ini orang-orang yang selalu menjaga kejujuran kami dalam bekerja. Jauhkanlah kami dari segala kecurangan, jauhkan kami dari segala pengkhianatan. Jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat bagi perusahaan ini, dan jadikanlah kami senantiasa tidak meninggalkan ibadah kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.